Hendak sholat subuh, seorang pria disiram air keras OTK. Pembelian BBM masih tergolong normal. Israel lancarkan serangan udara di Lebanon Selatan. Keluarga menanti kepulangan jenazah Praka Faisal. Trump merencanakan pembangunan ballroom Gedung Putih. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih dan juga peristiwa, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama di mana aksi pencurian perhiasan dengan modus memepet korban terjadi di Pasar Baros, Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 29 Maret 2026 pagi. Seorang wanita kehilangan gelang emas senilai 50 juta rupiah usai dikepung oleh komplotan pencuri saat sedang berbelanja. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik saat seorang warga bernama Jumaiyah menjadi korban pencurian di Pasar Baros. Peristiwa ini bermula saat korban hendak membeli kebutuhan pokok sekitar pukul 06.15 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman kamera pengawas, korban terlihat sudah dibuntuti oleh sejumlah perempuan sejak berada di lapak ikan. Aksi pencurian terjadi saat korban sedang memilih sayuran. Para pelaku yang diduga berjumlah 3 hingga 4 orang ini berbagi peran, di mana sebagian bertugas mengalihkan perhatian dan sebagian lagi memepet korban dari sisi kiri dan belakang. Akibat kejadian ini, gelang emas 24 karat seberat 20 gram yang sedang dikenakan korban raib digondol pelaku. Total kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan kini dalam penanganan unit reskrim Polsek Baros. Warga diimbau untuk tidak menggunakan perhiasan mencolok saat berada di tempat keramaian guna menghindari aksi kriminalitas. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengungkap jaringan peredaran amunisi ilegal di Jayapura melalui operasi pada 25 dan 26 Maret 2026. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya terkait distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 berhasil mengungkap jaringan peredaran amunisi ilegal. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengungkapkan jaringan peredaran amunisi ilegal di Jayapura melalui operasi pada 25 hingga 26 Maret 2026. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya terkait distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua dengan barang bukti yang diamankan berupa perangkat komunikasi, kendaraan dan senjata api rakitan. Dalam penindakan tersebut, aparat mengamankan 4 tersangka berinisial KO, SMM, HM, dan juga AKW yang memiliki peran berbeda yaitu sebagai perantara, fasilitator, hingga penyedia amunisi. Satgas menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan untuk membongkar jaringan yang lebih luas serta menindak tegas pelaku. Penangkapan dilakukan di wilayah hukum Polda Papua, tepatnya di Jayapura, untuk tersangka yang diamankan 4 orang atas nama KO 45 tahun, SMM 40 tahun, HM 53 tahun, dan AKW 51 tahun. Ada 2 peran berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh penyidik Satgas Baku. Peran yang pertama itu terlibat 3 orang, di mana saudara KO, saudara SMM, dan juga saudara AKW, mereka berperan sebagai perantara atau fasilitator. Sedangkan peran lainnya ini adalah saudara HM. Dia berperan sebagai penyedia atau penjual amunisi. Namun dari pihak penyidik tetap melakukan pendalaman terkait dengan peran-perannya. Para tersangka dijerat dengan pasal 306 Junto pasal 20 KUHP nomor 1 tahun 2023 terkait dengan kepemilikan senjata ilegal dan perbantuan tindak pidana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi kriminalitas jalanan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 30 Maret 2026 dini hari. Seorang pria Parubaya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal saat dirinya hendak melaksanakan ibadah sholat subuh.
Peristiwa naas ini terjadi di RT 1 RW 14 Perumahan Bumi Sani Permai, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan. Berdasarkan rekaman CCTV, korban berinisial T berusia 54 tahun tiba-tiba dihampiri oleh dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor bebek. Tanpa alasan yang jelas, pelaku langsung menyiramkan cairan berbahaya ke arah tubuh korban sebelum akhirnya kabur dari lokasi kejadian. Korban yang mengalami luka bakar serius sempat kembali ke rumah untuk mendapatkan pertolongan pertama dari istri dan tetangga, sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat guna perawatan intensif. Aparat kepolisian dari Polsek Tambun Selatan bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Petugas kini tengah mendalami motif di balik aksi tersebut dan melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ada pula oknum ojol yang nekat membawa kabur handphone milik penumpangnya sendiri di kawasan Pemogan Denpasar pada Minggu 29 Maret 2026 siang. Modus pelaku berpura-pura tidak memiliki uang kembalian saat proses pembayaran dan meminjam ponsel milik korban. Aksi dugaan penipuan dan pencurian menimpa seorang penumpang ojek online di kawasan Pemogan Denpasar, Bali pada Minggu 29 Maret 2026. Peristiwa bermula saat korban hendak membayar ongkos perjalanan menggunakan uang tunai. Namun oknum pengemudi ojol mengaku tidak memiliki uang kembalian dan meminta ponsel milik korban dengan alasan untuk membantu proses pembayaran melalui aplikasi. Naas, saat korban sedang lengah, oknum pengemudi ini justru langsung tancap gas dan melarikan diri sambil membawa ponsel milik penumpangnya. Kejadian yang berlangsung cepat ini sontak membuat korban terkejut dan mengalami kerugian material. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun perusahaan penyedia layanan ojek online terkait tindak lanjut kasus tersebut. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang bocah di Jalan Sibula menjadi korban pencurian ponsel saat sedang begadang di depan rumahnya pada Minggu 29 Maret 2026 dini hari. Meski sempat berusaha mengejar kedua pelaku, korban gagal menangkap para pelaku yang langsung melarikan diri. Inilah lokasi kejadian perampasan handphone yang menimpa seorang warga di Lorong 2 Jalan Sibula Dalam, Makassar pada Minggu 29 Maret 2026. Kronologi bermula saat korban sedang bermain ponsel sambil berbaring di depan rumahnya, tiba-tiba dua orang pria tak dikenal merampas handphone milik korban yang tak sengaja tertidur. Lantaran kaget dan takut akan dimarahi, kedua orang tuanya korban nekat berlari mengejar kedua pelaku. Namun naas pelaku melarikan diri ke arah lorong pemukiman sebelum korban berhasil menangkapnya. Sebelum kejadian, korban sebenarnya sudah beberapa kali diingatkan untuk masuk ke dalam rumah, namun korban tetap memilih begadang karena merasa aman ditemani sang paman. Saat ini ciri-ciri kedua pelaku telah diketahui dan kasus ini diharapkan dapat segera ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, nasib sial menimpa seorang pengendara motor asal Gresik saat hendak melepas lelah di kawasan Balong Bendo, Sidoarjo pada Minggu 29 Maret 2026 dini hari. Korban harus kehilangan sepeda motor serta tas berisi dokumen penting usai digasak komplotan pencuri saat dirinya tengah terlelap di teras masjid. Peristiwa pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di teras sebuah masjid yang berlokasi tepat di depan SMPN 1 Balong Bendo, Sidoarjo, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, pelaku diketahui berjumlah lebih dari satu orang. Para pelaku memanfaatkan situasi saat korban yang baru saja menempuh perjalanan jauh dari Tulung Agung sedang tertidur pulas. Sepeda motor Honda Mega Pro Primus berwarna merah dengan nomor polisi S2185JU raib dibawa kabur pelaku. Tak hanya motor, tas berisi 2 STNK, KTP atas nama Rafael Arya Pratama, serta sejumlah uang tunai milik korban juga amblas di gondol pencuri. Korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib untuk penanganan lebih lanjut. Warga dan para pengendara diimbau untuk selalu waspada dan tidak beristirahat di tempat terbuka yang minim pengawasan, terutama pada jam-jam rawan kriminalitas. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan berhasil diamankan warga setelah berusaha merampas ponsel serta motor milik pelajar di kawasan Sindang Kelingi, Bengkulu pada Sabtu 28 Maret 2026 sore.
Insiden pencurian dengan kekerasan ini terjadi di Jalan Lintas Sindang Kelinci menuju Sindang Dataran Desa Kayu Manis. Kejadian bermula saat korban yang sedang berboncengan bersama temannya tiba-tiba dipepet oleh dua pria menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku langsung merampas handphone korban, sementara rekannya menarik stang motor hingga korban terjatuh ke aspal. Tak berhenti di situ, pelaku juga nekat merampas sepeda motor korban. Sempat terjadi aksi tarik-menarik sebelum akhirnya pelaku berhasil membawa kabur kendaraan tersebut. Beruntung korban segera menghubungi keluarga dan warga sekitar yang langsung melakukan pengejaran. Satu pelaku berinisial AA berhasil diamankan warga bersama barang bukti motor, sementara satu rekannya berinisial RA berhasil barikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Akibat insiden ini korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 16 juta rupiah. Zata Yumni, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kita beralih ke warga di bantaran Sungai Mentaya, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, digegerkan dengan insiden hilangnya kendali sebuah tongkang berukuran raksasa pada Minggu sore. Tongkang bergerak liar hingga nyaris menghantam pemukiman padat penduduk di tepi sungai. Inilah detik-detik mencekam saat sebuah tongkang besar bergerak mendekati rumah warga di Jalan Baamang 1, Kabupaten Kota Waringin Timur, sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman video amatir terlihat kepanikan warga setempat saat melihat moncong tongkang yang semakin mendekat ke arah bangunan rumah mereka. Warga bahkan terdengar berteriak memberi instruksi kepada Kapten Tugboat agar segera menarik kuat laju tongkang. Kapal tugboat yang bertugas menarik tongkang tampak berupaya keras melakukan manuver guna mengendalikan laju kendaraan air tersebut agar tidak menghantam area pemukiman. Meski tidak ada kerusakan total pada bangunan rumah, namun beberapa bagian lanting atau rumah apung milik warga dilaporkan mengalami kerusakan akibat tersenggol badan tongkang. Hingga kini penyebab pasti hilangnya kendali tongkang tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun warga diimbau untuk tetap waspada terhadap aktivitas transportasi sungai di sekitar tempat tinggal mereka. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Di sisi lain, kebakaran hebat menghanguskan pabrik helm di kawasan Kampung Nawing, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor pada Senin 30 Maret 2026. Pekatnya asap hitam dari kobaran api bahkan terlihat jelas hingga wilayah Tangerang Selatan. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah pabrik helm di Kecamatan Rumpin. Peristiwa ini terjadi sejak Senin pagi dan dengan cepat membesar hingga melahap seluruh area pabrik. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, termasuk menggunakan air dari kolam ikan sekitar guna mencegah api merembet ke pemukiman. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa menyatakan, sebanyak 8 unit mobil pemadam dari berbagai sektor serta bantuan dari Damkar Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan karena titik api berada di tempat penyimpanan bahan mudah terbakar seperti cat dan thinner. Sekitar 40 personil dikerahkan untuk menjinakkan si Jako merah yang telah menembus bagian atap bangunan. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran maupun adanya korban jiwa dalam insiden ini. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemerintah pastikan belum ada rencana kenaikan BBM. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menegaskan belum ada kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi per 1 April 2026. Hal tersebut disampaikan untuk merespon ramainya informasi keliru yang beredar bahwa harga BBM akan naik drastis. Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM
non-subsidi. Pemerintah buka suara soal kabar rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis kabar tersebut. Prasetyo mengatakan pemerintah bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pertamina telah melakukan pembahasan menyusul adanya isu tersebut. Keputusan diambil atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil pemerintah berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Prasetyo mengimbau masyarakat tetap tenang, pemerintah menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat dengan harga terjangkau. Prasetyo mengimbau masyarakat tidak terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya. Dia menjamin pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pimpinan DPR RI Dasko merespon soal isu penyesuaian harga BBM non-subsidi maupun subsidi yang beredar di masyarakat. Dasko menjelaskan, pemerintah memastikan hingga kini belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian harga BBM. Sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Pimpinan DPR RI Dasko mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan komunikasi ke sejumlah pihak termasuk DPR RI terkait isu penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi yang juga beredar di masyarakat. Pemerintah dipastikan belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian terhadap harga BBM subsidi dan juga non-subsidi. Selain itu, dirinya juga menyebut berdasarkan hasil koordinasi dengan eksekutif, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas energi nasional. Dasko pun mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan isu yang beredar hingga menyebabkan terjadinya antrian di sejumlah SPBU di Indonesia. Baik rekan-rekan media sekalian, sore hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah yang setelah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, barusan tadi sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non-subsidi yang adanya isu beredar di tengah masyarakat akan ada penyesuaian di tanggal 1 April besok. Sehingga kami monitor hari ini terjadi beberapa antrian di beberapa daerah di pom-pom bensin. Sehingga kami himbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik,
masyarakat tidak perlu melakukan antrian dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, komitmen dari Presiden Prabowo akan terus memonitor dan tetap menjaga kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut. Dan sekali lagi kami sampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah untuk hal ini. Sebelumnya sempat ramai isu yang juga berkembang di masyarakat terkait penyesuaian harga BBM subsidi dan non-subsidi yang bakal naik secara drastis. Informasi keliru ini direspon oleh pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto yakni agar selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Selain itu, pemerintah juga menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat dengan harga terjangkau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Migas Wahyudi Anas menegaskan pembelian bahan bakar minyak di tanah air masih tergolong normal. Adapun mekanisme seperti pembatasan maupun penyesuaian kuota BBM masih belum diterapkan BPH Migas hingga saat ini. Melihat animo panic buying oleh masyarakat, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Wahyudi Anas memastikan pembelian BBM di setiap SPBU tanah air masih tergolong normal. Mekanisme pembatasan maupun penyesuaian kuota BBM belum dilakukan karena belum ada instruksi langsung dari pemerintah pusat. BPH Migas hanya memiliki kewenangan terhadap mengatur kuota volume, penyaluran hingga distribusi tertentu untuk memastikan ketersediaan skala nasional. Hingga saat ini, pembelian BBM normal, baik itu yang subsidi dan kompensasi negara, termasuk untuk jenis bahan bakar umum lainnya. Tidak ada pembatasan maupun tidak ada penyesuaian. Jadi sabar saja, karena semua akan diukur dan ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kuncinya ada di sana. Nanti kalau sudah selesai, berarti silakan. Ya, kira-kira begitu. Dari Jakarta, Max Munte, Arsya Gita, Tim Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan stok beras nasional mencapai 4,3 juta ton serta menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Amran juga memprediksi stok beras nasional diperkirakan dapat terus melonjak hingga mencapai angka 5 juta ton. Stok beras nasional 2026 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 4,3 juta ton, melampaui rekor sebelumnya yang berada di angka 4,2 juta ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian ini menegaskan posisi ketahanan pangan nasional yang semakin kuat di tengah dinamika global. Selain itu, menurut Amran, beras yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi dalam 10 hingga 20 tahun terakhir, kini sudah tidak lagi memberikan tekanan terhadap inflasi. Di samping sektor pangan, pemerintah juga terus mendorong percepatan hilirisasi pertanian, khususnya dalam pengembangan energi terbarukan berbasis biofuel. Terbaru, tambahan nih bonus. Hari ini stok kita 4,3 juta ton. Dulu tertinggi 4,2 tahun lalu. Bulan depan insya Allah 5 juta ton. Yang kedua, kabar baik, CPO kita, ekspor kita naik 6 juta ton. Sekarang 32 juta ton ekspor CPO kita. Ini berkah buat petani Indonesia. Nah, yang ketiga, kita akan lakukan hilirisasi. Ini biofuel, insya Allah B50 tahun ini kita terapkan dan stop impor. Untuk solar 5,3 juta ton. Kemudian tahap berikutnya kami baru tadi rapat itu menuju etanol E20. Apa artinya? 20% dari bensin itu campuran etanol. Berhasil sudah 27 kalau tidak salah apa 37 sekarang. Lebih lanjut, dengan adanya peningkatan stok yang signifikan, pemerintah pun berupaya memperluas kapasitas gudang penyimpanan, yakni dengan menyewa gudang tambahan berkapasitas 2 juta ton stok beras. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rono Bayu, Simpo TV melaporkan.
Di sisi lain, pemerintah tengah memperkuat langkah pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan memastikan tata ruang tetap berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Menko Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas mengenai pengendalian alih fungsi lahan dalam hal menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Adapun pemerintah membahas soal penetapan peta lahan sawah dilindungi dan pemuktahiran data lahan, serta menyepakati luas peta lahan sawah dilindungi di 12 provinsi mencapai lebih dari 2 juta hektar. Sementara itu, pemerintah juga akan mempercepat penyusunan peta lahan sawah dilindungi di 17 provinsi lainnya yang saat ini masih dalam proses verifikasi dan sinkronisasi data lahan. Minggu lalu kita akan menyelesaikan 8 provinsi sudah selesai lahan sawah ini kita ini banyak singkatan lahan sawah dilindungi 8 provinsi sudah. Yang 88 provinsi itu luasnya 3.836.944 hektar sudah ditetapkan oleh ATR. Nah, kami rapat dulu yang usulan Pak Mentan, kita harus mempercepat provinsi-provinsi yang lain. Ya, 12 provinsi akan diselesaikan akhir Maret. Ini sudah tanggal 30. 31 itu besok tinggal 1 hari. Oleh karena itu kami rapat minta dari ATR dan tadi sudah dilaporkan yang 12 provinsi sudah selesai. Ya. Pemerintah menargetkan seluruh proses alih fungsi lahan akan rampung pada Juni 2026. Zulhas menilai pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Kemenko Pangan juga akan terus mendorong implementasi peta tersebut melalui koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya di mana program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto kembali didistribusikan ke berbagai sekolah usai libur Ramadan dan Lebaran tiba. Pendistribusian tersebut salah satunya dilakukan di SMP Negeri 119 Jakarta yang disambut antusias oleh para siswa dan siswi. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali berjalan di sejumlah sekolah, termasuk di SMP Negeri 119 Jakarta. Para siswa menyambut dan antusias kehadiran MBG pasca libur Ramadan dan libur Lebaran. Salah satu siswa, Arfan, dan siswi Salsabila mengaku senang karena kini menu yang diberikan kembali berupa makanan berat seperti nasi dan lauk pauk yang kaya akan protein. Mereka menilai program MBG sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi harian dan konsentrasi siswa sekolah. Tentunya sih kalau aku senang banget karena kemarin kan pas puasa kita dapatnya MBG kering dan juga setelah masuk sekolah lagi kita dapatnya MBG basah seperti nasi dan makanan-makanan berat lainnya. Itu juga memiliki banyak protein yang tinggi. Kalau aku jujur senang banget, udah kangen banget sama MBG ini, udah lama nggak ngerasain gitu loh. Wah, enak banget sih. Ayam kecapnya itu rasanya gurih dan juga tahunya itu nggak terlalu pedas. Karena kan biasanya cabai hijau itu dominan pedas ya. Ini balance rasanya. Kalau aku ayam kecapnya itu tadi enak banget. Terus juga tahunya tadi tuh benar-benar pas banget di lidah aku. Nasinya juga pas. Selain itu, siswa SMP Negeri 119 Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program Makan Bergizi Gratis yang telah mereka terima. Program ini dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi serta mendukung pertumbuhan para siswa. Selain itu, para siswa juga merasakan manfaat secara langsung karena dapat menghemat uang jajan dan menjadi lebih fokus dalam belajar. Mereka berharap program Makan Bergizi Gratis ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di seluruh Indonesia. Makasih Pak Prabowo udah memberikan MBG karena kita juga sangat terbantu untuk program gizi kita kan juga bisa membuat pertumbuhan lebih balance. Kalau aku makasih untuk Bapak Prabowo karena dengan ada MBG aku bisa menabung uang jajan aku jadi lebih hemat lagi gitu. Dari Jakarta, Jihad Abila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, program MBG kembali didistribusikan di SMP Negeri 119 Jakarta setelah libur Ramadan dan juga Lebaran. Pihak sekolah menyebut para siswa menyambut dengan antusias yang kembali menikmati menu MBG. Mereka sangat antusias sekali dan sangat bersyukur dengan adanya MBG. Sangat penting sekali ini dan sangat membantu sekali terkait dengan bagaimana mereka itu membangun konsentrasi dalam belajarnya. Kepala SMP Negeri 119 Jakarta, Suprapto menyampaikan pendistribusian program makan bergizi gratis pada Selasa 31 Maret berjalan dengan lancar dan baik. Hal ini menjadi momen pertama bagi para siswa untuk kembali menerima MBG setelah libur Ramadan dan Lebaran. Suprapto menyebut antusiasme para siswa terlihat sangat tinggi dan juga menyambut program MBG dengan penuh rasa syukur. Pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terus berlanjut untuk mendukung kesehatan dan proses belajar. Alhamdulillah untuk pendistribusian hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan baik sekali. Melihat kondisi anak-anak setelah Lebaran ini mereka baru hari ini untuk mendapatkan MBG. Dari anak-anak ada dan semuanya sangat baik sekali ya untuk anak-anak kita dan semuanya sepengetahuan saya dan mereka sangat antusias sekali dan sangat bersyukur dengan adanya MBG. Sangat penting sekali ini dan sangat membantu sekali terkait dengan yang pertama kesehatan anak, kemudian juga bagaimana mereka itu membangun konsentrasi dalam belajarnya dan ini kan sangat berpengaruh dalam prestasi ya karena kan konsentrasi sehat anak itu mempengaruhi prestasi mereka. Dari Jakarta, Jada Bilah, Roda Bayu, Sipo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun setelah libur Lebaran dan juga Ramadan, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat juga kembali dibuka. Distribusi layanan juga kembali berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah sekolah maupun puskesmas. Operasional SPPG Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat resmi kembali berjalan setelah libur Ramadan dan Idul Fitri. Sebanyak 50 karyawan dan 47 relawan serta 3 karyawan Badan Gizi Nasional BGN kembali aktif memberikan pelayanan kepada para siswa sekolah. Kepala SPPG Harapan Mulia Fahri Irfan pribadi menyebut dibukanya kembali layanan SPPG pasca Ramadan disambut positif oleh para relawan yang kini kembali aktif memberikan pelayanan. Dalam persiapannya, Fahri menyampaikan bahwa SPPG tetap mengacu pada mekanisme yang sudah berjalan dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan. Sebelum operasional dimulai, Fahri juga menuturkan turut melakukan evaluasi menyeluruh secara internal maupun eksternal. Untuk persiapan dibukanya MBG kembali dari pasca Lebaran atau pasca bulan Ramadan, itu tentunya dari teman-teman relawan pastinya senang karena mereka mulai bekerja kembali. Kemudian untuk persiapannya sendiri kita sama seperti pada yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sebelumnya tersebut kita melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan tahapan operasional kembali. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Abdul Wahid, mendukung penuh perihal pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di tubuh Kementerian Agama. Dirinya berharap Dirjen Pondok Pesantren Kemenak dapat segera dibentuk dalam waktu dekat. Pemerintah berencana akan membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren yang berada langsung di tubuh Kementerian Agama. Kehadiran Ditjen Pesantren ini nantinya dapat memperkuat kewenangan dan kapasitas kelembagaan dalam membina lebih dari 42.000 pondok pesantren. Pembentukan tersebut didukung penuh oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Abdul Wahid. Dirinya berharap Ditjen Pondok Pesantren tersebut dapat segera terwujud, mengingat Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan besar dalam meningkatkan kualitas SDM santri, serta keamanan dan infrastruktur pondok pesantren dapat terjaga dengan baik. Ya, saya sangat mendorong ya Komisi 8 atas permintaan daripada Presiden Prabowo Subianto untuk pondok pesantren itu ada tersendiri dirjennya, kan itu. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Pondok Pesantren yang sudah disahkan pada tahun 2019. Jadi sampai sekarang itu belum ada dirjennya, sehingga kami di Komisi 8 menaruh
anggaran ini ke Dirjen Pendidikan Islam. Ya. Kalau di Dirjen Pendidikan Islam, jadinya memang anggaran itu tidak bisa maksimal. Apalagi ada harapan dari Presiden itu pendidikan di pondok pesantren itu nanti mencakup pada pendidikan agama, juga pendidikan menyangkut masalah pendidikan Islam dan juga pendidikan modern ke depan kaitannya dengan digitalisasi. Oleh karena itu, saya berharap ini dari Kementerian Agama dan sudah kami bicarakan dengan Kementerian Agama. Menurut informasi yang kami terima itu sudah ada 3 calon dirjen yang sekarang ini diajukan ke Presiden. Sebelumnya, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar memaparkan rencana restrukturisasi organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan Menteri Agama dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI pada 12 Maret 2026 yang membahas perubahan struktur organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, hingga pengelolaan aset terkait layanan haji. Sebagai bagian dari penyesuaian organisasi, Kementerian Agama mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren guna memperkuat pengelolaan dan pembinaan ekosistem pesantren di Indonesia. Sehubungan dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang mengamanatkan 3 fungsi pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, maka didirikanlah Direktorat Jenderal Pesantren. Selama ini, urusan pesantren di Kementerian Agama dilayani oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang hanya mengurusi fungsi pendidikan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada Koperasi Pelabuhan Indonesia atau Kopelindo yang telah menunjukkan kinerja luar biasa. Menko pun menyampaikan harapannya agar Kopelindo bisa bersinergi dengan Kopdes Kelurahan Merah Putih. Menyampaikan apresiasi, Kopelindo menunjukkan kinerja yang luar biasa. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Pelabuhan Indonesia atau Kopelindo pada Sabtu 28 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, Menkop menyampaikan apresiasi kepada Koperasi Pelabuhan Indonesia yang telah menunjukkan kinerja yang luar biasa, di mana saat ini aset Kopelindo telah mencapai sekitar 800 miliar rupiah dengan SHU meningkat menjadi 20 miliar rupiah. Lebih lanjut, Menkop juga menyampaikan harapannya agar Kopelindo bisa bersinergi dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sehingga bisa membangun ekosistem usaha yang lebih besar, kuat, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang solid, Menkop juga yakin koperasi akan semakin menjadi kekuatan utama dalam membangun ekonomi masyarakat. Jadi kami sekarang sudah mulai belajar di Kementerian Koperasi untuk mentransformasi diri kami, setengah tetap birokrat, setengahnya lagi kita harus melakukan kegiatan ini secara bisnis. Kami pun juga Kementerian Koperasi pasti tidak bisa bekerja sendirian, dan oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami mengharapkan Kopelindo bisa sinergi dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai 2 prajurit TNI yang kembali gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon. Selengkapnya tetaplah bersama kami di Simpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi dari mancanegara, di mana serangan kembali menimpa Satgas TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. 2 prajurit TNI dilaporkan gugur dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka akibat insiden di wilayah operasi. Serangan kembali terjadi terhadap prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Insiden tersebut terjadi pada Senin 30 Maret 2026 sekitar pukul 11 waktu setempat di wilayah Bani Hayan yang merupakan area operasi Indopati sektor timur.
Saat kejadian, Indonesia Task Force Bravo sedang melaksanakan pengawalan terhadap Combat Support Service Unit dalam misi distribusi logistik dan juga pengantaran peti jenazah menuju pos 71 Indoba. Dalam pengawalan tersebut, TNI mengerahkan 2 kendaraan tempur untuk mengamankan 6 kendaraan logistik. Namun saat melintasi titik kejadian, terjadi ledakan hebat yang menghantam kendaraan terdepan sehingga mengalami kerusakan berat. Akibatnya 2 prajurit TNI Kapten Infanteri Zulmi dan juga Sarto Iwan dilaporkan gugur dalam tugas. Proses evakuasi terhadap korban gugur belum dapat dilakukan karena kondisi keamanan di lokasi masih belum kondusif. Selain itu, 2 prajurit lainnya yaitu Kapten Infanteri Sultan dan juga Prakadedi mengalami luka-luka. Adapun personel lain yang berada di kendaraan kedua berhasil mengevakuasi korban luka ke markas sektor timur. Korban mendapatkan penanganan medis awal di pos 72 dan selanjutnya dievakuasi menggunakan helikopter ke Rumah Sakit St. George di Beirut. 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the UNIFIL base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. I express my deepest condolences to the families of the fallen peacekeepers and the government of Indonesia, and I wish a full recovery to those injured. We strongly condemn these unacceptable incidents, and peacekeepers must never be a target. Jana Bila, Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, serangan udara dilaporkan menghantam sebuah kota di Lebanon bagian selatan, menyebabkan kebakaran dan kerusakan parah di tengah meningkatnya operasi militer Israel. Rekaman video media lokal setempat menunjukkan keadaan bangunan yang hancur, serta kendaraan yang terbakar di kota Hanawiyah. Media lokal melaporkan setidaknya 4 serangan udara dilancarkan ke wilayah tersebut dengan korban jiwa yang belum dilaporkan. Militer Israel menyatakan serangan menargetkan infrastruktur milik Hezbollah. Di sejumlah titik di Lebanon, seiring serangan tersebut peringatan evakuasi baru juga dikeluarkan bagi warga di sejumlah lokasi yang dianggap beresiko. Konflik antara Israel dan Hezbollah semakin memanas setelah eskalasi di kawasan yang dipicu perang dengan Iran. Otoritas Lebanon menyebutkan lebih dari 1.000 orang telah tewas dan lebih dari 1 juta warga terpaksa mengungsi sejak konflik kembali meningkat. Hingga kini operasi militer Israel Amerika masih terus berlangsung, dengan resiko dampak kemanusiaan yang terus meluas di berbagai wilayah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, serangan udara Israel juga dilaporkan menargetkan sebuah gedung apartemen di Beirut. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah pada gedung dan dilaporkan tidak ada korban jiwa pada insiden kali ini. Rekaman video menunjukkan asap hitam tebal membumbung dari sebuah bangunan apartemen setelah terjadi serangan udara di kawasan selatan Beirut yang menimbulkan kepanikan di kalangan warga sekitar. Militer Israel menyatakan serangan tersebut merupakan bagian dari operasi militer yang menargetkan infrastruktur milik Hezbollah di wilayah tersebut. Namun pihak militer Israel tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait sasaran spesifik atau dampak yang ditimbulkan, termasuk potensi korban atau kerusakan di sekitar lokasi. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan secara keseluruhan seiring proses pendataan oleh pihak berwenang yang masih berlangsung. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya serangan di wilayah Lebanon seiring meluasnya konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di kawasan yang terus memicu ketegangan regional. Otoritas setempat menghimbau warga sekitar untuk tetap waspada dan menghindari area terdampak serta mematuhi arahan keamanan mengingat potensi serangan lanjutan masih terbuka dan situasi belum sepenuhnya kondusif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai kebakaran besar yang melanda kilang minyak di kota Haifa, Israel, menyusul serangan misil di wilayah utara dan tengah negara itu. Kebakaran terjadi di salah satu fasilitas energi terpenting Israel yang menjadi bagian krusial dari pasokan bahan bakar nasional. Rekaman pada Senin 30 Maret 2026 menunjukkan kebakaran besar di kilang minyak Bazan Oil Refinery di Haifa. Kepulan asap tebal terlihat membumbung tinggi dari kompleks tersebut setelah serangan misil menghantam wilayah utara dan tengah Israel.
Hingga kini belum dipastikan apakah kebakaran disebabkan oleh hantaman langsung misil atau akibat pecahan dari sistem intersepsi pertahanan udara. Sumber serangan juga belum dikonfirmasi apakah berasal dari Iran atau kelompok Hizbullah di Lebanon. Kilang Bazan merupakan salah satu dari 2 kilang minyak yang masih beroperasi di Israel dan menjadi kompleks petrokimia terintegrasi terbesar di negara tersebut. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan minyak mentah sekitar 197.000 barel per hari atau menyumbang sekitar 50 hingga 60% produksi BBM domestik Israel. Serangan sebelumnya di fasilitas yang sama awal bulan ini juga menyebabkan kebakaran dan gangguan listrik, namun tanpa korban jiwa besar menurut otoritas Israel. Insiden ini menambah tekanan terhadap infrastruktur energi Israel di tengah konflik yang terus berkembang di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Menteri Luar Negeri juga mengecam keras serangan Israel yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya Praka Farizal Ramadan, prajurit TNI yang bertugas dalam misi UNIFIL di Lebanon. Sugiono menyebut selain 1 prajurit yang gugur, 3 prajurit lainnya juga mengalami luka akibat eskalasi konflik di Lebanon Selatan. 1 prajurit diketahui mengalami luka berat, sementara 2 prajurit lainnya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Pemerintah Indonesia juga mengecam keras serangan Israel yang menyasar wilayah Lebanon Selatan dan menyebabkan korban jiwa termasuk pasukan perdamaian. Sugiono menegaskan Indonesia mendorong agar semua pihak segera melakukan deeskalasi dan kembali ke meja perundingan demi mencegah korban lebih lanjut. Saya menyampaikan ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Praka Farizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma, kemudian 2 mengalami luka ringan. Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini, juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan, dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah meja-meja perundingan, karena apa yang terjadi di wilayah tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pimpinan MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pihaknya mengecam dengan keras atas serangan negara Israel usai 1 prajurit TNI gugur di Lebanon Selatan. MPR mendesak kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Israel melancarkan serangan ke pos penjaga pasukan perdamaian PBB sehingga menyebabkan 1 prajurit TNI gugur di wilayah Lebanon Selatan. Menanggapi hal itu, Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan pihaknya mengecam keras atas serangan Israel. Ia menilai tindakan Israel merupakan perbuatan biadab, mengingat para prajurit TNI ialah putra-putri terbaik tanah air yang menjalankan misi perdamaian di wilayah Lebanon. Muzani menyebut MPR mendesak Dewan Kehormatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan 732 anggota majelis mengutuk dengan keras tindakan Israel yang sangat biadab terhadap putra-putra terbaik kita yang sedang menjalankan misi perdamaian
yang merupakan tugas dan tanggung jawab konstitusi dalam menjaga perdamaian di Lebanon Selatan. Sesuai dengan mandat PBB, mereka bertugas di sana atas mandat Dewan Keamanan PBB. Karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugur dan terlukanya para prajurit TNI yang menjalankan tugas konstitusi dan mandat PBB di Lebanon Selatan. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Hal tersebut turut didukung oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono yang menanggapi perihal 2 prajurit TNI yang gugur akibat ledakan dari sumber yang belum diketahui dengan menghancurkan kendaraan yang ditumpangi oleh prajurit TNI di Lebanon Selatan. Dev mengatakan insiden tersebut harus dilakukan investigasi mendalam untuk mengungkap penyebabnya sekaligus melakukan evaluasi terhadap keberadaan prajurit TNI dalam misi PBB khususnya di wilayah Lebanon. Kabar duka dialami militer Indonesia setelah gugurnya 3 prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian PBB di Lebanon. 2 prajurit TNI meninggal dunia setelah kendaraan yang ditumpanginya hancur dalam ledakan yang saat ini belum diketahui. Sedangkan 1 prajurit TNI lainnya tewas usai negara Israel melakukan serangan yang menghantam pos jaga pasukan perdamaian PBB. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, menegaskan perlu adanya investigasi mendalam dalam mengungkap penyebab ledakan atas insiden gugurnya 2 prajurit TNI. Dev menilai prajurit TNI tersebut ditugaskan untuk menjalankan misi perdamaian bukan untuk bertempur. Dengan hati yang amat berat dan sedih, saya kembali lagi menyampaikan bela sungkawa kepada kali ini 2 prajurit TNI. Satu itu perwira, yang satu bintara, yang tewas akibat ranjau, dan juga ketika mencoba untuk dilakukan evakuasi, mereka dihujani dengan serangan-serangan bersenjata, dan ini adalah suatu korban, walaupun seorang prajurit TNI ketika ia bertugas dimanapun, apalagi di daerah konflik, memang selalu ada resiko kehilangan nyawa. Akan tapi ini bukan suatu hal yang sebenarnya wajib terjadi karena mereka itu ditugaskan untuk menjaga perdamaian, bukan untuk bertempur perang. Jadi kami sangat amat sedih dan kami menyampaikan bela sungkawa yang amat dalam kepada keluarga korban dan juga kepada seluruh prajurit TNI. Dan di kesempatan yang sama juga saya terus menyampaikan untuk dilakukan evaluasi yang mendalam, evaluasi ulang akan keberadaan prajurit kita di sana. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negara-negara Teluk Tengah melakukan perlawanan kuat saat menghadapi serangan, meski awalnya disebut terkejut dengan situasi tersebut. Donald Trump menyebut sejumlah negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain telah melakukan perlawanan terhadap serangan yang terjadi. Menurutnya negara-negara tersebut awalnya terkejut saat serangan terjadi, namun segera merespon dengan tindakan yang disebut sangat baik. Trump juga mengaku terkejut atas terjadinya serangan tersebut, namun menilai respon negara-negara Teluk menunjukkan kesiapan dan kekuatan mereka. They are fighting back. Saudi Arabia is fighting back hard. Qatar is fighting back. UAE is fighting back. Kuwait is fighting back. Bahrain is fighting back. They're all fighting back. Actually, they were surprised to be hit. I was very surprised they got hit. And once they got hit, they started fighting very well. We're very strong communications with all of those countries, and they've all been fighting. They're 100% on our side. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki komunikasi yang sangat kuat dengan negara-negara tersebut dalam menghadapi situasi keamanan yang terjadi. Pernyataan ini menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap sekutunya di kawasan Teluk di tengah meningkatnya ketegangan keamanan regional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Selain itu, Presiden Donald Trump mengatakan mempertimbangkan opsi militer pasukan darat untuk menguasai Pulau Kursk milik Iran. Pulau Kursk merupakan salah satu fasilitas strategis milik Iran. Pulau Kursk merupakan salah satu fasilitas strategis milik Iran yang menjadi pusat utama ekspor minyak Iran dan menangani sebagian besar pengiriman minyak negara tersebut ke pasar global. Dalam pernyataannya, Presiden Donald Trump menyebut Amerika Serikat memiliki banyak opsi, termasuk mengambil alih pulau tersebut, meski ia juga menegaskan keputusan akhir belum ditentukan. Langkah tersebut diperkirakan membutuhkan penempatan pasukan darat dan berpotensi meningkatkan resiko konflik terbuka antara Amerika dan Iran. Sebelumnya, militer Amerika Serikat dikabarkan telah melakukan serangan terhadap target militer di pulau tersebut sebagai bagian dari eskalasi konflik yang terus berkembang. Para analis menilai penguasaan Pulau Kursk dapat memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Iran, namun juga berisiko memicu konfrontasi militer yang lebih luas di kawasan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat dijadwalkan akan mendengarkan argumen terkait kebijakan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump. Para hakim Amerika Serikat akan menentukan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak dengan putusan yang diperkirakan akan dikeluarkan pada musim panas nanti. Kebijakan ini menjadi perdebatan luas di kalangan masyarakat Amerika Serikat karena menyangkut penafsiran amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang selama ini dipahami memberikan kewarganegaraan kepada setiap orang yang lahir di wilayah Amerika Serikat. Selain itu, Undang-Undang Federal juga mendukung prinsip tersebut dengan pengecualian terbatas seperti anak dari diplomat asing. Kebijakan yang digulirkan oleh Presiden Donald Trump disebut dapat mengubah penafsiran hukum yang telah berlaku lama dan berpotensi berdampak luas terhadap sistem imigrasi. Sejumlah pihak menilai putusan Mahkamah Agung ini nantinya akan menjadi penentu arah kebijakan kewarganegaraan Amerika Serikat di masa depan. Hingga kini, proses hukum masih berlangsung dan menjadi perhatian luas di dalam negeri Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana Parlemen Myanmar menetapkan sejumlah kandidat calon presiden untuk pemilihan pemimpin selanjutnya. Min Aung Hlaing menjadi kandidat terkuat bakal calon presiden dalam proses pemilihan yang akan digelar dalam waktu dekat. Rekaman yang beredar di media setempat menunjukkan para anggota parlemen tiba di gedung legislatif di Nay Pyi Taw untuk mengikuti sidang penetapan kandidat presiden. Dalam sidang tersebut, Min Aung Hlaing dinominasikan bersama kandidat lainnya termasuk Khaw Swee. Senada, majelis lain dalam parlemen juga mengajukan kandidat tambahan yang akan ikut dalam proses pemilihan presiden Myanmar. Sesuai mekanisme, parlemen akan memilih 1 dari 3 kandidat calon presiden untuk menjadi presiden meski jadwal pemungutan suara belum ditetapkan. Min Aung Hlaing diketahui telah memimpin Myanmar sejak tahun 2021 setelah menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Pemilu terbaru digelar pada awal 2026 menjadi yang pertama setelah 5 tahun pemerintahan di bawah militer, meski berlangsung di tengah-tengah konflik internal yang masih terjadi. Hingga kini, situasi politik di Myanmar masih diwarnai ketegangan dengan proses transisi kepemimpinan yang terus menjadi sorotan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke dalam negeri pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto menandatangani kerjasama ekonomi senilai 22 miliar US dollar atau sekitar 370 triliun rupiah dengan Jepang. Selain itu, dalam sambutannya pada business session dengan Japan Indonesian Forum di Tokyo, Prabowo menekankan kesiapan Indonesia untuk melakukan transisi besar menuju energi terbarukan. Salah satu agenda kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang ialah penandatanganan kerjasama ekonomi. Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani kerjasama ekonomi senilai 22 miliar US dollar atau sekitar 370 triliun dengan Jepang. Dalam sambutannya pada business session dalam Japan Indonesia Forum di Tokyo, Prabowo tekankan kesiapan Indonesia untuk melakukan transisi besar menuju energi terbarukan sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi Indonesia. Prabowo juga menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap investasi dan kerjasama ekonomi dengan berbagai mitra global, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Japan is a very important partner for Indonesia. Our economic
relationship has been built over many decades with very strong participation from Japanese companies across many sectors of our economy. Japan has consistently supported Indonesian economic development. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan saat ini pemerintah tengah berfokus pada agenda transformasi ekonomi, sehingga pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi guna membuat iklim investasi dan usaha lebih kondusif. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang tercipta di bidang ekonomi juga semakin intens. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sambutannya bahwa Indonesia pada prinsipnya melakukan sebuah transformasi khususnya di bidang ekonomi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, kerjasama antara Indonesia dan Jepang, Kemhut melaksanakan pertemuan dengan Japan International Corporation Agency. Kedua pihak menegaskan komitmen bersama untuk memperluas kolaborasi yang telah terjalin selama ini, sekaligus menjajaki peluang kerjasama baru yang lebih inovatif dan berdampak. Menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melaksanakan pertemuan dengan Japan International Corporation Agency pada Senin 30 Maret 2026. Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerjasama strategis di bidang kehutanan, khususnya dalam mendukung agenda pengendalian perubahan iklim, rehabilitasi degradasi lahan, serta pengelolaan kawasan konservasi berkelas dunia. Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan antara Raja Juli Antony, Menteri Kehutanan, dengan Yoshifumi Yoshikawa, Senior Vice President JICA. I just attended what's so-called Indonesian-Japan Business Forum. Mr. President Prabowo delivered his remark, and it is very clear that his administration strongly committed to continue any form of collaboration, even we make it stronger, we make it more sustainable and more impactful for the future collaborations. So we have 57 national parks, and we want to at least 10 of them is kind of have an international reputation. That's why I mentioned to you that we want to establish a sister park with Fuji National Park, for example, because we want to learn how to run what's so-called ecotourism. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kehutanan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam pengendalian perubahan iklim dan percepatan rehabilitasi lahan terdegradasi sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kemenhut juga mengajak JICA untuk bersama-sama memperkuat inisiatif World Mangrove Center sebagai jembatan bagian dari upaya global dalam rehabilitasi, riset, edukasi, dan inovasi pengelolaan ekosistem mangrove. Inisiatif ini diharapkan menjadi rujukan internasional dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis alam. JICA menyambut baik perubahan berbagai inisiatif tersebut dan juga menyatakan kesiapan untuk terus mendukung Indonesia melalui kerjasama teknis, pendanaan, serta pertukaran pengetahuan dan teknologi. Dukungan JICA selama ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai program kehutanan di Indonesia. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan Indonesia-Jepang di sektor kehutanan, sekaligus menegaskan peran strategis kerjasama internasional dalam menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya mengenai fenomena puting beliung yang disertai angin kencang menerjang Kecamatan Undaan Kudus pada Senin 30 Maret 2026 sore. Akibatnya ratusan rumah warga mengalami kerusakan. Inilah rekaman kamera warga yang memperlihatkan detik-detik munculnya pusaran angin puting beliung yang cukup besar di Desa Kutu, Kecamatan Undaan. Angin tersebut terlihat jelas turun dari langit dan bergerak melintasi area persawahan milik warga sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selain puting beliung, angin kencang disertai hujan deras juga menerjang 4 desa lainnya, yakni Desa Terangmas, Kalirejo,
Glagawaru, dan Medini. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, sebanyak 221 rumah warga mengalami kerusakan, dengan estimasi kebutuhan genting mencapai 14.000 buah. Di Desa Terangmas dilaporkan terdapat 2 bangunan roboh total, serta seorang warga harus dilarikan ke Puskesmas Undaan untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas gabungan BPBD bersama Desa Tangguh Bencana setempat kini masih terus melakukan asesmen dan penanganan awal di lokasi terdampak. Pihak BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sebuah pesawat dilaporkan mengalami ledakan mesin saat proses lepas landas di Bandara Internasional Sao Paulo Guarulhos yang memicu kebakaran di area sekitar landasan. Rekaman video menunjukkan ledakan terang yang menerangi langit malam saat insiden menegangkan ini terjadi. Diikuti jatuhnya bagian pecahan panas ke sekitar landasan pacu bandara. Pecahan tersebut memicu kebakaran kecil di sekitar area rumput yang kemudian segera ditangani oleh petugas pemadam bandara yang berjaga. Pesawat milik Delta Airlines dilaporkan mengalami masalah pada mesin kiri pesawat dan terpaksa melakukan pendaratan darurat setelahnya. Penerbangan DL0104 dengan jenis pesawat Airbus A330-300 sedang dalam perjalanan menuju Atlanta. Saat insiden terjadi, pihak maskapai menyatakan keselamatan penumpang dan awak menjadi prioritas utama, dan seluruh 288 penumpang telah dialihkan ke penerbangan lain. Hingga kini tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun luka-luka. Otoritas CENIPA akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti insiden ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, kebakaran juga melanda sebuah pabrik helm di kawasan Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Asap hitam membumbung di sekitar lokasi kebakaran. Terlihat sejumlah warga berada di sekitar lokasi dan di antara mereka ada yang mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas damkar masih melakukan penanganan kebakaran yang melanda pabrik helm di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terdapat 1 titik api di pabrik tersebut yang masih dalam penanganan petugas damkar. Dalam kebakaran ini sedikitnya 8 unit mobil pemadam diterjunkan untuk menjinakkan api. Adapun proses pemadaman melibatkan puluhan petugas dari Damkar Sektor Lewiliang, Damkar Sektor Parung Panjang, Damkar Sektor Parung, dan berbantuan Damkar Kabupaten Tangerang. Diberitakan sebelumnya pabrik helm yang berada di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor terbakar pada Senin 30 Maret 2026. Beberapa warga sekitar pabrik pun tampak berupaya membantu pemadaman dengan air seadanya. Mereka bahu-membahu menyiram titik api menggunakan ember dengan air dari kolam ikan di sekitar pabrik. Selain itu, pada video unggahan lainnya terlihat kobaran api yang juga cukup besar melahap area pabrik tersebut hingga menembus bagian atap. Upaya pemadaman terus dilakukan hingga api berhasil dikendalikan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, peristiwa ini menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Peristiwa ini menjadi perhatian serius mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kebakaran serta mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, nasib naas menimpa seorang petani di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin 30 Maret 2026 sore. Korban ditemukan terkapar di semak-semak pinggir jalan usai tersambar petir saat sedang beraktivitas di area persawahan. Inilah rekaman video amatir warga saat menemukan seorang petani warga desa Kerengi, Kecamatan Rembang, Pasuruan, yang terkapar tak berdaya di antara rerumputan pada Senin 30 Maret 2026 sore. Musibah ini terjadi saat cuaca sedang diguyur hujan deras disertai kilatan petir. Korban yang saat itu berada di area terbuka tidak sempat menyelamatkan diri, hingga akhirnya tersambar petir hingga jatuh tersungkur bersama sepeda miliknya. Sejumlah warga dan pengendara yang melihat kejadian segera berhenti untuk memberikan pertolongan. Petugas bersama warga sekitar pun langsung berjibaku mengevakuasi tubuh korban guna mendapatkan penanganan medis secara intensif. Hingga Senin 30 Maret 2026, korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Pasuruan. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah dilakukan pencarian pada hari kedua, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban terseret ombak di Pantai Watu Bale, Kabupaten Kebumen pada 30 Maret 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya pada hari Minggu 29 Maret 2026 pukul 9:50 waktu Indonesia Barat,
Kantor SAR Cilacap menerima informasi terkait kejadian orang terseret ombak yang juga terjadi pada sekitar pukul 8:55 waktu Indonesia Barat. Dalam kejadian tersebut, 3 orang wisatawan terseret ombak saat mandi di pantai, dengan 2 orang berhasil diselamatkan sementara 1 orang lainnya hilang dan membutuhkan upaya pencarian. Korban diketahui bernama Ibnu Yun bin Bayad, 15 tahun, warga Desa Pucang, Kabupaten Banjarnegara. Memasuki operasi SAR hari kedua pada Senin 30 Maret 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan melaksanakan briefing dan juga membagi area pencarian menjadi 3 Search and Rescue Unit. SRU 1 melakukan penyisiran darat dari lokasi kejadian perkara ke arah barat hingga Pantai Lampon. SRU 2 melaksanakan penyisiran di perairan sekitar LKP menggunakan perahu LCR dengan luas area pencarian lebih dari kurang 1,5 nautical mil. Sementara SRU 3 melakukan penyisiran di perairan ke arah barat menggunakan cukung SAR lewat perkasa dengan luas area pencarian yang juga sama. Pada hari kedua pelaksanaan operasi, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban sekitar 3 km ke arah selatan dari lokasi kejadian perkara untuk selanjutnya jenazah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, jenazah perempuan ditemukan mengambang di Waduk Cirata, Desa Kamurang, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur Barat pada Senin 30 Maret 2026. Pengemudi yang berboncengan terjatuh ke selokan, kemudian hanyut masuk ke dalam sungai yang saat itu airnya cukup deras. Kapolres Cianjur AKBP Ahmad Alexander Yuriko Hadi mengungkapkan bahwa mayat tersebut diduga kuat korban kecelakaan Cipandawa Cipanas Puncak yang terjatuh ke selokan kemudian hanyut terbawa arus sungai pada Minggu sore kemarin. Kapolres menerangkan bahwa sebelumnya telah terjadi kecelakaan sepeda motor di Jalan Cipanas Puncak. Pengemudi yang berboncengan terjatuh ke selokan yang kemudian hanyut masuk ke dalam sungai yang saat itu airnya cukup deras. Penemuan jenazah wanita dewasa di waduk Cirata di Desa Kamurang ini merupakan kelanjutan dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi di Jalan Raya Cipanas Puncak, tepatnya di Desa Cipendawa yang terjadi kemarin, hari Minggu tanggal 29 Maret 2026. Malam hari tadi kami temukan laki-laki yang diduga kuat merupakan pengendara kendaraan bermotor roda 2 yang merupakan suami dari yang pada hari ini, hari Senin tanggal 30 Maret 2026 di Waduk Cirata, di letaknya terutama tepatnya di Desa Kamurang, Kecamatan Cikalongkulon, kembali kami temukan yang kami duga kuat adalah istri atau yang membonceng. Kami belum berani menyebutkan inisial bahkan nama lengkap dari jenazah almarhum dan almarhumah karena sekarang posisi dari jenazah, sekali lagi sepasang suami istri ini sekarang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur di daerah Sayang di Kota Cianjur. AKBP Alexander menjelaskan bahwa pada CCTV milik salah satu fasilitas kesehatan yang berada di pinggir jalan, terlihat korban mencoba menyalip di jalan yang tergenang air namun akhirnya terjatuh ke selokan dan hanyut bersama motornya. Upaya ini berujung pada pencarian karena malam hari ditemukan jenazah laki-laki yang diduga kuat merupakan pengendara sepeda motor yang merupakan suami dari yang pada hari ini Senin tanggal 30 Maret 2026 di Waduk Cirata Desa Kamurang, Kecamatan Cikalongkulon kembali ditemukan yang diduga kuat adalah istri atau yang dibonceng. Kapolres menyebutkan saat ini kedua jenazah telah dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Cianjur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, meski belum ada kepastian terkait kepulangan jenazah, pihak keluarga berharap jenazah Praka Farizal Ramadan, prajurit TNI yang gugur di Lebanon Selatan, dikebumikan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka di Kulon Progo. Rencananya almarhum akan dimakamkan di samping makam kakeknya. Karangan bunga dari berbagai tokoh nasional dan tokoh setempat terus berdatangan di rumah duka Praka Farizal Ramadan di Pedukuhan Ledok, Sidoarjo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Selasa pagi. Meski belum mendapatkan kepastian terkait kepulangan jenazah Praka Farizal Ramadan, pihak keluarga berharap almarhum bisa dikebumikan di tempat pemakaman umum Desa Sidorejo. Hal ini dilakukan agar keluarga dapat lebih dekat saat berziarah. Tempat pemakaman umum ini hanya berjarak sekitar 500 meter dari rumah duka. Pihak keluarga sendiri terus melakukan koordinasi dengan TNI dan berbagai unsur lainnya terkait kesiapan pemakaman almarhum Praka Farizal Ramadan ini. Untuk pemakaman di TPU sini atau di Taman Makam Pahlawan sih, Bu? Di sini. Kenapa, Bu, alasannya, Bu? Ya,
Lebih dekat gitu atau lebih dekat biar sama kakeknya, keluarganya. Ya, kami selaku pemerintah desa ngikut dengan keluarga yang mana belum ada kepastian untuk kedatangan jasadnya Mas Farisal. Yang jelas kami itu keluarga mau seperti apa, kami siap terkait dengan pemakaman yang dikehendaki dari pihak TNI ataupun dari pihak keluarga. Tidak jauh itu sekitar setengah kilo, ada di dekat Sungai Brogo, jalan provinsi itu. Persiapannya biasa dari warga kami, begitu ada yang meninggal pagi ini sudah dari kemarin juga sudah menggali lubang karena keluarga tetap minta untuk sementara ya untuk pemakaman tetap di sini di kampung ini. Praka Farizal Ramadan merupakan anggota TNI yang gugur dalam misi menjaga perdamaian di Lebanon. Praka Farizal Ramadan tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda di misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Praka Farizal yang bertugas di Satuan Tugas Kontingen Garuda TNI di misi United Nations Interim Force in Lebanon gugur dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Dari Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Rudi Saladin memimpin groundbreaking pembangunan jembatan Garuda di Genting Kalianak, Surabaya. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat antar wilayah. Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Rudi Saladin bersama dengan pemerintah Kota Surabaya resmi memulai pembangunan jembatan Garuda di Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo. Jembatan Garuda atau jembatan gantung akan menghubungkan Kecamatan Asemrowo dengan Kecamatan Kerembangan sehingga mempermudah akses dan mobilitas masyarakat. Jembatan Garuda memiliki panjang 32,8 meter dengan lebar 1 meter dan ditargetkan selesai dalam waktu 2 hingga 3 bulan. Rudi menyampaikan pembangunan jembatan Garuda ini merupakan bagian dari upaya TNI Angkatan Darat dalam mendukung peningkatan konektivitas dan juga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, melalui pembangunan jembatan Garuda diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung serta mendukung peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut. Penekanan saya terkait dengan pembangunan jembatan ini, hari ini kita groundbreaking beberapa titik, 68 titik, baik jembatan beton maupun jembatan perintis atau jembatan gantung. Saya tekankan yang pertama, saya ingin pelaksanaannya berjalan dengan aman, perhatikan faktor keamanan, keselamatan kerja. Walaupun ini padat karya, dilaksanakan di lokasi kita, di desa kita, tapi saya minta betul-betul faktor keamanan dijaga. Ciara Bila, Sipo TV melaporkan. Sedangkan kabar baik berikutnya datang dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, bersama sang istri Anissa Pohan yang dikaruniai anak kedua yang diberi nama Arjuna Hanyo Krokusumo Yudhoyono. Nama tersebut mengandung makna filosofis yang mencerminkan nilai kesatria dan warisan budaya Nusantara. Kabar bahagia datang dari keluarga Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang baru saja dikaruniai anak kedua. Bayi laki-laki tersebut diberi nama Arjuna Hanyo Krokusumo Yudhoyono atau AHY Junior yang lahir pada Minggu 29 Maret 2026 pukul 19.28 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan berat 3,76 kg dan panjang 49 cm. Ketua Umum DPP Partai Demokrat sekaligus Menko Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan nama Arjuna diambil dari tokoh kesatria dalam epos Mahabharata yang melambangkan kecerdasan, keberanian, dan integritas. Sementara itu AHY menyebut nama tengah Hanyo Krokusumo merupakan pemberian dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Nama tersebut merujuk pada gelar Raja Mataram Islam dan diharapkan dapat mewarisi nilai patriotisme serta semangat kejuangan dari para leluhur. Adapun nama belakang Yudhoyono dimaknai sebagai perjalanan hidup penuh perjuangan menuju kesuksesan. Kami beri nama Arjuna Hanyo Krokusumo Yudhoyono. Saya ulangi, Arjuna Hanyo
Hanyokro Kusumo Yudhoyono. Kalau disingkat AHY juga. Jadi gampangnya AHY Junior gitu teman-teman. Setiap orang tua punya doa, punya harapan yang baik untuk putra-putrinya. Begitu pula kami. Tentu selain ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami juga punya doa-doa yang baik, harapan-harapan yang baik. Kami termasuk adalah yang ingin memuliakan para leluhur. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai stok pangan yang aman menghadapi Godzilla El Nino. Selengkapnya tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman di tengah ancaman kekeringan panjang akibat fenomena El Nino. Stok beras saat ini diklaim mencapai 4,2 juta ton yang menjadi catatan tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Kepastian tersebut diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai membuka pertemuan saudagar Bugis Makassar ke-26 yang digelar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS di salah satu hotel di Kota Makassar. Di tengah bayang-bayang kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada April mendatang, pemerintah menjamin ketersediaan pangan tetap terjaga. Bahkan, cadangan beras nasional saat ini telah menyentuh angka 4,2 juta ton. Angka ini diprediksi akan terus meningkat hingga 5 juta ton pada bulan depan. Capaian ini disebut sebagai level cadangan pangan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Selain mengandalkan cadangan tersimpan, pemerintah turut memperhitungkan potensi panen raya yang masih berlangsung. Dengan proyeksi produksi minimal 2 juta ton per bulan, selama 7 bulan ke depan, total pasokan diprediksi mencapai 14 juta ton. Jumlah yang sangat memadai untuk mengamankan kebutuhan nasional hingga Mei tahun depan. El Nino kami sudah dipanggil, tadi malam dipanggil Bapak Presiden menghadap, kami sudah hitung baik. Sekarang stok kita cadangan di gudang, di lapangan, di gudang, Bulog dan mereka hotel, rumah dan seterusnya dan standing crop itu cukup untuk 11 bulan, 10 bulan ke depan. Artinya apa? Kalau cukup 10 bulan ke depan, itu sekarang ini bulan 3 selesai, berarti 9 bulan sampai Desember cukup. Itu belum dihitung yang akan dipanen. Dipanen 9 bulan ke depan, katakanlah 7 bulan ke depan, 7 kali 2 juta saja minimal. Di saat El Nino terjadi 2023-2024, itu minimal produksi itu 2 juta per bulan. Artinya totalnya ada 14 juta. Itu bisa sampai Mei tahun depan. Saya ulangi, stok kita hari ini cukup untuk 10 bulan ke depan. Diketahui kombinasi fenomena Godzilla El Nino dan Indian Ocean Dipole positif diperkirakan bakal memicu musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Kedua fenomena iklim ini diprediksi akan terjadi secara bersamaan mulai April mendatang. Dari Makassar, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selain itu, diaspora Indonesia juga menyambut kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dengan antusias. Momentum ini dinilai menjadi peluang strategis untuk memasarkan produk UMKM Indonesia di pasar Jepang. Diaspora Indonesia menyambut hangat kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Jepang, melihat momentum ini sebagai peluang strategis untuk memperkenalkan produk UMKM ke pasar negeri Sakura. Kehadiran Presiden Prabowo dianggap bukan sekedar seremonial, tetapi sinyal kuat untuk mempererat hubungan ekonomi bilateral. Sari Okano, perwakilan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia di Jepang, menyatakan pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo memberi pengalaman berkesan dan optimisme baru bagi komunitas pengusaha diaspora.
Ia menilai, aura besar dari kunjungan ini bisa mendorong UMKM Indonesia lebih agresif menembus pasar Jepang. Harapan kami sih sebagai Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia di Jepang, itu dengan kedatangan Bapak ke sini menjadi suatu jalan untuk kami untuk hubungan baik ya antara ekonomi Indonesia dan Jepang. Insya Allah kedepannya dengan Bapak datang ke sini ada aura yang besar ya untuk para UMKM Indonesia yang kami support di Jepang untuk banyak memberikan impornya ke sini supaya pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di Jepang juga mudah untuk memasarkan barang-barang UMKM di Indonesia. Selain itu, Sari menekankan pentingnya peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar Asia agar pengusaha diaspora lebih mudah memasarkan barang UMKM. Ia juga memuji Presiden Prabowo sebagai sosok inspiratif yang mampu memberi semangat bagi masyarakat Indonesia di Jepang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah sekolah di Kota Depok, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Mendikdasmen memberikan pesan khusus terkait penggunaan perangkat gadget atau gawai bagi para siswa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyoroti tingginya angka penggunaan gawai di Indonesia yang saat ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat potensi dampak negatif yang bisa ditimbulkan jika tidak ada pembatasan durasi penggunaan atau screen time. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengingatkan untuk waspada terhadap penyalahgunaan teknologi, terutama terkait maraknya konten judi online yang kini sering disisipkan pada layanan media sosial. Pembatasan penggunaan gawai dinilai sangat penting agar anak-anak tidak terjebak dalam praktik ilegal tersebut. Bagaimana penggunaan gawai yang bermanfaat dan pembatasan penggunaan gawai dengan memperhatikan screen time. Ini yang paling penting, screen time ini. Kemudian juga screen zone ya. Karena sekarang kita harus berusaha untuk bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk hal-hal yang positif yang mendukung kegiatan pembelajaran dan mendukung kegiatan penguatan pendidikan karakter. Kemudian kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang penggunaan media internetnya salah satu yang tertinggi di dunia. Ya, menurut penelitian rata-rata itu 7,3 jam per hari, itu berarti hampir sepertiga dari waktu digunakan untuk berselancar di dunia maya. Dan banyak anak kita yang memang karena keawamannya itu terjerat oleh judi online atau juga kriminalitas yang mereka tanpa sadari disusupkan oleh mereka tidak bertanggung jawab melalui berbagai layanan media sosial. Karena itu kami di kementerian mendorong bagaimana agar budaya hidup sehat, ya, sehat secara fisik, sehat secara intelektual, sehat secara moral dan sosial ini bisa kita kembangkan bersama-sama. Mendikdasmen menegaskan bahwa teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal positif, terutama yang mendukung proses pembelajaran dan penguatan pendidikan berkarakter. Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong pihak sekolah dan orang tua di Kota Depok untuk lebih ketat dalam mengawasi aktivitas digital para siswa. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Sinpo TV, melaporkan. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital juga menindaklanjuti PP Tunas yang membatasi akses anak di platform digital. Komdigi mengirim surat dan instruksi kepada layanan digital untuk memastikan kepatuhan aturan baru ini. Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil langkah tegas untuk melindungi anak-anak di dunia digital. Pemerintah baru-baru ini resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas yang membatasi akses anak di berbagai platform digital. Menyikapi aturan ini, Komdigi mengirim surat dan instruksi kepada seluruh layanan digital yang beroperasi di Indonesia. Menkomdigi, Mutia Hafid menegaskan, kebijakan ini merupakan wujud komitmen negara dalam memastikan keamanan anak di ruang daring. 8 platform utama, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox, telah menerima surat tersebut. Beberapa platform, termasuk X dan Bigo Live, sudah menunjukkan kepatuhan penuh, sementara Roblox dan TikTok masih diminta melengkapi implementasi aturan secara menyeluruh.
Indonesia akan mengimplementasikan PP Tunas. Ini adalah mandat kedaulatan digital yang telah ditetapkan melalui PP ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo tepat 1 tahun yang lalu. Pemerintah telah memberikan masa transisi yang cukup, yaitu selama 1 tahun penuh sejak 28 Maret 2025 bagi para penyelenggara sistem elektronik PSE untuk melakukan pembenahan. Setelah menetapkan peraturan turunan pelaksana PP Tunas, kami juga telah bersurat dan menginstruksikan khususnya kepada 8 platform pertama karena dilakukan secara bertahap dan pada tahap implementasi awal ini untuk menyampaikan komitmen dan rencana aksi kepatuhan dari masing-masing platform. Dengan demikian, pemerintah menginstruksikan semua platform digital yang berbisnis di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami kembali tegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan dan bahwa setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang juga berlaku di Indonesia. Pemerintah akan terus memantau kepatuhan platform dan menegaskan bahwa sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dapat diterapkan bagi pihak yang tidak patuh. Langkah ini diharapkan memperkuat perlindungan anak, sekaligus menegaskan bahwa setiap entitas bisnis digital wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari agenda Kabinet Merah Putih di mana pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penanganan sampah nasional melalui pendekatan berbasis riset dan teknologi. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto ke fasilitas pengelolaan sampah di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto meninjau fasilitas pengolahan sampah di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur bersama Menteri Pertahanan Safri Samsudin dan Panglima TNI Agus Subianto untuk melihat langsung implementasi pengelolaan sampah berbasis teknologi. Salah satu fasilitas yang ditinjau adalah mesin olah runtah atau MOTAH, yaitu teknologi pengolahan sampah yang dikembangkan di lingkungan Mabes TNI. Teknologi ini dinilai memiliki potensi untuk direplikasi di berbagai daerah sebagai solusi pengurangan beban tempat pembuangan akhir sekaligus meningkatkan nilai tambah dari pengolahan sampah. Menteri Brian menekankan pentingnya pendekatan berbasis riset dan inovasi dalam menangani persoalan sampah yang kian kompleks. Ia menilai kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah pusat, institusi pertahanan, pemerintah daerah hingga perguruan tinggi menjadi kunci dalam menghadirkan solusi yang adaptif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan tumpukan sampah rumah tangga setinggi 2 hingga 4 meter menggunung dan nyaris menutup akses jalan di tempat pembuangan sampah atau TPS Rawadas Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur. Selain mengganggu pengguna jalan, kondisi ini juga dikeluhkan warga sekitar maupun yang akan berziarah ke makam karena aroma bau yang sangat menyengat. Beginilah kondisi TPS di Rawadas Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu sore. Gunungan sampah nampak meluber hingga ke badan jalan dan mengganggu akses jalan penghubung di area TPU setempat. Warga dan pengguna jalan yang melintas terpaksa menutup hidung lantaran bau yang sangat menyengat dan sangat mengganggu kenyamanan. Pihak RW setempat menyebut penumpukan ini terjadi karena tidak ada truk pengangkut dari Dinas Lingkungan Hidup yang datang. Penumpukan terjadi akibat terhambatnya truk pengangkut ke TPS akibat proses pembongkaran sampah di TPSD Bantar Gebang. Petugas kebersihan terpaksa menumpuk sampah agar gerobak sampah bisa segera digunakan kembali untuk mengambil sampah di lingkungan warga. Terus ini Bapak tahu nggak tentang masalah sampah ini? Kalau itu saya kurang tahu Pak kalau itu. Ya mudah-mudahan cepat aja diatasin Pak. Diangkut biar enak gitu lewatnya. Hari ini menumpuk seperti ini karena hari ini tidak ada truk yang merapat ke TPS sehingga teman-teman petugas menumpuk ini karena gerobak juga akan langsung dipakai lagi kembali ke warga, begitu Pak. Warga berharap pihak terkait segera mengirimkan armada truk agar akses jalan kembali normal dan lingkungan kembali bersih. Dari Jakarta Timur, Nandityo, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, di mana setelah lebih dari setengah abad sejak keberhasilan era Apollo, NASA kembali menyiapkan misi ke bulan. Melalui program Artemis, NASA menjadikannya sebagai langkah awal menuju pendaratan manusia di masa depan.
Misi Artemis akan membawa 4 astronot dalam penerbangan uji coba yang akan mengelilingi bumi dan menembus ruang angkasa sebagai bagian dari pengujian sistem penerbangan berawak. Namun misi ini tidak akan melakukan pendaratan di bulan. Meski demikian, program ini menjadi tahap yang sangat penting dalam mempersiapkan misi pendaratan manusia di bulan pada masa mendatang, sekaligus menjadi fondasi bagi eksplorasi lanjutan luar angkasa. Program Artemis dikembangkan sebagai kelanjutan dari kesuksesan program Apollo yang sebelumnya berhasil mendaratkan manusia pertama kali di bulan dan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi antariksa umat manusia. Melalui misi ini, NASA berupaya menguji berbagai sistem teknologi baru, termasuk kendaraan ruang angkasa generasi terbaru, serta prosedur keselamatan untuk misi berawak di masa depan. Program ini juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang NASA untuk membangun kehadiran manusia yang lebih berkelanjutan di bulan, sebagai langkah awal menuju eksplorasi lebih jauh ke planet lain seperti Mars. Hingga kini, persiapan misi terus dilakukan secara intensif dengan harapan membuka era baru dalam eksplorasi antariksa umat manusia, serta memperluas batas penjelajahan di luar bumi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat merencanakan pembangunan ruang dansa atau ballroom baru di Gedung Putih yang digadang menjadi fasilitas megah untuk menjamu tamu negara. Proyek ini menjadi sorotan dan menuai perdebatan publik. Rencana pembangunan ballroom di Gedung Putih disebut sebagai proyek besar yang telah diinginkan selama bertahun-tahun, terutama untuk menambah kapasitas acara resmi kenegaraan. Ruang dansa ini dirancang memiliki luas puluhan ribu kaki persegi dengan daya tampung jauh lebih besar dibandingkan ruang yang ada saat ini. Pembangunan dilakukan dengan menggantikan bagian east wing yang dinilai sudah mengalami kerusakan struktural dan tidak lagi efisien untuk dipertahankan. Selain fungsi seremonial, ballroom ini juga disebut akan dilengkapi sistem keamanan canggih, termasuk perlindungan khusus dan fasilitas pendukung di bawah tanah. I did something today. We just got these in from the architects. A lot of people are talking about how beautiful the ballroom is. For 150 years, they've wanted to build a ballroom at the White House, and other presidents have wanted it. When we have dignitaries coming, like President Xi of China or anybody else, we have very small rooms. They're not big enough to handle the kind of capacity that you need. This is the same height as the... Namun, proyek ini menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai pembangunan tersebut berpotensi merusak nilai sejarah Gedung Putih dan kurang melalui proses peninjauan yang memadai. Meski demikian, pemerintah tetap menilai ballroom ini sebagai kebutuhan penting untuk menunjang diplomasi dan acara resmi berskala besar di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita kembali ke informasi dalam negeri di mana pemerintah menegaskan belum ada kenaikan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi pada 1 April 2026. Hal tersebut disampaikan untuk merespon ramainya informasi keliru yang beredar bahwa harga BBM non-subsidi akan naik drastis. Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Pemerintah buka suara soal kabar rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis kabar tersebut. Prasetyo mengatakan pemerintah bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pertamina telah melakukan pembahasan menyusul adanya isu tersebut. Keputusan diambil atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil pemerintah berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian.
Prasetyo mengimbau masyarakat tetap tenang, pemerintah menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat dengan harga terjangkau. Prasetyo mengimbau masyarakat tidak terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya. Dia menjamin pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hal tersebut didukung oleh pimpinan DPR RI Dasko yang merespon soal isu penyesuaian harga BBM non-subsidi maupun subsidi yang beredar di masyarakat. Dasko menjelaskan, pemerintah memastikan hingga kini belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian harga BBM. Sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Pimpinan DPR RI Dasko mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan komunikasi ke sejumlah pihak termasuk DPR RI terkait isu penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi yang juga beredar di masyarakat. Pemerintah dipastikan belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian terhadap harga BBM subsidi dan juga non-subsidi. Selain itu, dirinya juga menyebut berdasarkan hasil koordinasi dengan eksekutif, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas energi nasional. Dasko pun mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan isu yang beredar hingga menyebabkan terjadinya antrian di sejumlah SPBU di Indonesia. Baik rekan-rekan media sekalian, sore hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah yang setelah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, barusan tadi sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non-subsidi yang adanya isu beredar di tengah masyarakat akan ada penyesuaian di tanggal 1 April besok. Sehingga kami monitor hari ini terjadi beberapa antrian di beberapa daerah di pom-pom bensin. Sehingga kami himbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, komitmen dari Presiden Prabowo akan terus monitor dan tetap menjaga kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut. Dan sekali lagi kami sampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah untuk hal ini. Sebelumnya sempat ramai isu yang juga berkembang di masyarakat terkait penyesuaian harga BBM subsidi dan non-subsidi yang bakal naik secara drastis. Informasi keliru ini direspon oleh pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto yakni agar selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Selain itu, pemerintah juga menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat dengan harga terjangkau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Migas, Wahyudi Anas, menegaskan pembelian bahan bakar minyak di tanah air masih tergolong normal. Adapun mekanisme seperti pembatasan maupun penyesuaian kuota BBM masih belum diterapkan BPH Migas hingga saat ini. Melihat animo panic buying oleh masyarakat, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Wahyudi Anas, memastikan pembelian BBM di setiap SPBU tanah air masih tergolong normal. Mekanisme pembatasan maupun penyesuaian kuota BBM belum dilakukan
karena belum ada instruksi langsung dari pemerintah pusat. BPH Migas hanya memiliki kewenangan terhadap mengatur kuota volume, penyaluran hingga distribusi tertentu untuk memastikan ketersediaan skala nasional. Hingga saat ini, pembelian BBM normal, baik itu yang subsidi dan kompensasi negara, termasuk untuk jenis bahan bakar umum lainnya. Tidak ada pembatasan maupun tidak ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi sabar saja, karena semua akan diukur dan ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kuncinya ada di sana. Nanti kalau sudah selesai, berarti silahkan. Ya, kira-kira begitu. Dari Jakarta, Max Munte, Arsya Gita, Tim Simpo TV melaporkan. Kabar baik turut didukung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkapkan stok beras nasional mencapai 4,3 juta ton serta menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Amran juga memprediksi stok beras nasional diperkirakan dapat terus melonjak hingga angka 5 juta ton. Stok beras nasional 2026 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 4,3 juta ton, melampaui rekor sebelumnya yang berada di angka 4,2 juta ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian ini menegaskan posisi ketahanan pangan nasional yang semakin kuat di tengah dinamika global. Selain itu, menurut Amran, beras yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi dalam 10 hingga 20 tahun terakhir, kini sudah tidak lagi memberikan tekanan terhadap inflasi. Di samping sektor pangan, pemerintah juga terus mendorong percepatan hilirisasi pertanian, khususnya dalam pengembangan energi terbarukan berbasis biofuel. Terbaru, tambahan nih bonus. Hari ini stok kita 4,3 juta ton. Dulu tertinggi 4,2 tahun lalu. Bulan depan insya Allah 5 juta ton. Yang kedua, kabar baik, CPO kita, ekspor kita naik 6 juta ton. Sekarang 32 juta ton ekspor CPO kita. Ini berkah buat petani Indonesia. Nah, yang ketiga, kita akan lakukan hilirisasi. Ini biofuel, insya Allah B50 tahun ini kita terapkan dan stop impor. Untuk solar 5,3 juta ton. Kemudian berikutnya, tahap berikutnya, kami baru tadi rapat, itu menuju etanol E20. Apa artinya? 20% dari bensin itu campuran etanol. Berhasil sudah 27 kalau tidak salah, apa 37 sekarang. Lebih lanjut, dengan adanya peningkatan stok yang signifikan, pemerintah pun berupaya memperluas kapasitas gudang penyimpanan, yakni dengan menyewa gudang tambahan berkapasitas 2 juta ton stok beras. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Akhir kata, saya Priska Priscilla mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.